lagi bersama saya Edu Agustiawan dalam channel Astina Boys. Kali ini saya tidak akan memberikan tutorial kepada kalian semua. Jadi karena berbagai kesibukan di kantor, saya hanya membuat video seperti ini saja. Saya akan bercerita sedikit tentang COVID ya. Akhir-akhir ini marak, pastinya sudah menyebar luas tentang COVID ya, COVID-19 atau yang awalnya disebut virus corona guys. Jadi baru sempat buat video ini, walaupun boomingnya itu sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu guys. Nah, jadi pertama munculnya berita COVID atau virus corona ini itu di berita, saya dengar di berita pas di kantor waktu itu. Jadi semuanya menganggap ini biasa-biasa saja karena hanya terjadi di salah satu negara, salah satu wilayah di negara Cina ya, yaitu di Wuhan. Itu terjadi wabah penularan virus corona ini. Terus menyebar luas. Jadi berbagai negara yang mendengar atau mengetahui situasi ini itu belum melakukan aktivitas, belum melakukan penanganan yang intensif guys. Jadi masih biasa-biasa saja, menganggap itu nggak akan terjadi begitu cepat. Namun sekitar 2 minggu kemudian, seminggu kemudian kayaknya, kita sudah mulai takut. Kita menggunakan masker. Ada beberapa karyawan menggunakan masker guys, termasuk saya juga karena takut juga kan. 2 minggu berselang mulai merabak, takut juga. Ada beberapa negara sudah terkena dampaknya guys. Jadi saya pikir, wah, ini virus corona ini mengingatkan saya pada suatu film guys, itu Resident Evil. Entah bagaimana dunia ini ketika para manusia kena wabah ini. Takut juga sih karena melihat di televisi orang sementara berjalan langsung jatuh tanpa sebab guys. Ngeri juga lihatnya. Dan teman-teman di 2 minggu lebih, teman-teman mulai menggunakan masker waktu itu. Tapi ada beberapa juga yang belum. Terus teman saya di sebelah itu sakit guys. Jadi saya menggantikan dia untuk 1 hari. Karena wabah ini sudah menyebar beritanya, jadi teman saya itu diperiksa betul-betul apakah dia mengalami panas atau bagaimana. Jadi detail dari sakitnya itu dibawa ke pusat, jadi diinfokan guys. Terus karena mengingat virus corona ini, gejala orang yang terindikasi virus ini badannya panas, tenggorokannya kayak sakit itu, kayak sakit. Jadi itu sih. Jadi indikasi pertama demam. Terus karena saya ada hari raya guys, hari raya umat Hindu, hari raya Nyepi. Jadi saya cuti 4 hari. Jadi 4 hari tambah 1 hari libur, jadi 5 hari tambah 4 hari. 4 hari libur Sabtu Minggu. Jadi saya dapat liburan 9 hari. Libur yang paling lama guys. Terus virus ini sudah menyebar. Hari raya pun nggak seperti biasanya yang saya rasakan, semuanya sepi guys. Biasanya sebelum hari Nyepi itu
perayaan besar-besaran, ada pawai, ogoh-ogoh dan semacamnya. Jadi ini tidak dilaksanakan. Semua rentetan acara Nyepi ini dirubah. Jadi kita sembahyang cuma di rumah aja guys. Tidak boleh ada kerumunan. Cuma beberapa orang pengurus dan juga para orang-orang suci itu melaksanakan beberapa rentetan hari raya ini, namun dibatasi. Terus bla 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 bla, saya juga pergi ke kota Palu guys. Walaupun di sana sudah ada dua orang. Pertama 1 orang, pas saya di Palu untuk kedua kalinya 2 orang sudah. Jadi temannya saya nggak mau diajak jalan-jalan juga nggak mau karena lockdown ini guys. Ya cukup sedih juga sih. Hari libur pun telah selesai. Saya kembali lagi kerja. Ya 1 minggu lewat. Jadi penanganan sudah intensif. Sementara saya libur lalu itu penanganan untuk corona ini sudah mulai bagus. Jadi setiap kantor itu ada tempat cuci tangannya guys. Setiap warung juga kayaknya ada. Jadi tempat-tempat yang biasanya terdapat kerumunan. Terus apa lagi ya? Akhirnya saya di sini. Jadi ada satu hal untuk pencegahan virus ini. Pertama kita harus kenali virus ini strukturnya apa sih, bagaimana penanganannya. Kalau kita ingin terhindar dari penyakit ini atau wabah ini, kita kenalan dulu sama virusnya. Pertama, virus ini terdapat di bagian luarnya itu terdapat mahkota kayak seperti benjolan-benjolan mahkota itu, sehingga disebut corona atau crown mahkota guys. Jadi bagian luarnya ini itu sangat mudah larut dengan pelarut lemak seperti deterjen, sabun atau sebagainya. Jadi sebenarnya sangat mudah untuk terhindar dari virus ini. Kita hanya cukup mandi yang bersih, gunakan sabun, terus cuci tangan, gunakan sabun juga di air mengalir pastinya. Terus jadi jangan khawatir ya kalau kalian tidak punya hand sanitizer atau alkohol, karena itu susah sekali dicari guys. Susah di Palu, susah dicari. Entah di Kimia Farma pun tidak ada. Mungkin sudah di stok sama orang-orang sih, itu sudah digunakan. Terus apa lagi ya untuk pencegahannya? Untuk pencegahan paling penting, kita harus lakukan social distance, karena sangat susah melakukan lockdown di negara ini guys. Karena lockdown akan melumpuhkan perekonomian. Jadi kita cukup melakukan social distance. Jadi itu beda antara lockdown dan social distance. Lockdown itu aktivitas itu benar-benar dihentikan guys, entah itu dari pemerintahan, aktivitas masyarakat sipil itu dihentikan. Tapi beberapa aparat memang melakukan penjagaan sih. Terus kita harus lakukan social distance guys. Itu harus. Kita jaga jarak, jangan melakukan kerumunan. Walaupun pertama 1 minggu kejadian itu dianjurkan jangan melakukan kerumunan lebih dari 30 orang guys. Tapi semakin kesini semakin wabahnya itu semakin berbahaya di berbagai dunia guys. Jadi lakukan social distance, jaga jarak, entah itu dari pasanganmu, dari anggota keluargamu. Bukan ini merenggut hak
hak setiap manusia ya. Jadi jangan sampai kalian merebut hak orang lain untuk dapat hidup sehat, karena virus ini akan menyebar melalui hydroflat, kayaknya hydroflat ingus itu guys. Dia sangat bagus hidup di ingus, jadi jangan sampai kalian menularkan ke orang lain guys. Jadi gunakan masker juga agar kalian terhindar, karena virus ini menyerang bagian dalam tenggorokan. Kalau kalian menghirup itu si coronanya, kalian bisa terinfeksi. Gunanya melakukan lockdown atau social distance ini untuk memutus rantai kehidupan atau fase dari virus ini guys. Jika kita berhasil melakukan semua ini, kalian di rumah aja, tidak menularkan ke siapapun dalam waktu 20 hari, mungkin lebih ya, karena ada fase-fasenya. Saya tidak terlalu detail untuk membaca itu. Jadi dia punya fase guys. Orang yang sudah terkena dan berhasil sembuh dari itu nggak akan kena lagi, karena antibodi dari tubuh kita sendiri sudah mampu melawannya. Makanya dari itu kita diwajibkan, seluruh berbagai negara sih diwajibkan untuk lockdown. Apalagi ya, semoga kalian semua sehat-sehat selalu. See you next time.